Shalom, nama saya Herudiani, tapi teman-teman selalu manggil saya Ani. Saya bergereja di tempat ini sudah kurang lebih 27 tahun. Dan saya banyak diberkati di tempat ini, saya diberikan kesempatan untuk melayani. Dan profesi saya sebagai guru. Oh, itu pasti, karena memang orang menikah itu pengennya sampai tua, ya sampai tua. Tapi Tuhan izinkan saya bersama papanya sampai 20 tahun pernikahan kami. Ya, sempat bertanya, kok begitu Tuhan? Ya, saya belum tua, saya masih muda, tapi saya dibiarkan untuk jadi single parent. Itu ya, pertanyaan saya, karena banyak tanggung jawab yang masih ada. Anak-anak saya masih sekolah, ada yang masih kuliah, dan kayaknya hidupnya masih lama gitu. Tapi kok saya, Tuhan izinkan untuk jadi seorang single parent. Saat suami saya meninggal, yang jadi pertanyaan saya adalah, saya itu bagaimana gitu? Saya gimana ke depannya? Kenapa? Saya terbiasa bergantung sama dia. Sampai ke pasar pun dia anterin, kerja kami pergi berdua semuanya. Jadi saat dia nggak ada tuh kayaknya saya tuh bagaimana nantinya? Saya gimana nggak ada dia? Ya, jadi terus anak-anak tuh masih kuliah. Anak saya yang paling besar, dia masuk sekolah pariwisata yang biayanya cukup besar. Ya, sedangkan adiknya masih kelas 6. Saya kebutuhan kami juga banyak ya untuk kuliah, untuk sehari-hari. Dan biasanya saya kerja, dia juga kerja di 2 tempat. Jadi setiap bulan saya terima 2 amplop dari saya dan 1 amplop dari saya gaji untuk kebutuhan. Tapi saya sekarang cuman tinggal 1 amplop gaji saya sendiri. Saya cuman, Tuhan, masa depan anak-anak saya gimana? Itu tantangan terberat buat saya. Oh, di situ banyak banget teman-teman yang mendukung, memberikan kekuatan lewat kata-kata, lewat perhatian. Saya bersyukur banget punya komunitas yang baik. Dulu saya itu waktu saat suami saya ada, saya itu seperti saya nggak butuh orang lain karena ada suami saya. Tapi setelah dia nggak ada, saya butuh komunitas yang lain. Ternyata saya punya komunitas yang lain di luar yang benar-benar memperhatikan saya, menguatkan saya lewat kata-kata mereka. Dan saya juga banyak berdoa sama Tuhan, bertanya sama Tuhan, kok bisa begini ya Tuhan? Tapi akhirnya saya tahu, Tuhan itu punya kedaulatan penuh untuk mengambil setiap apa yang Tuhan mau. Dan Tuhan berdaulat atas hidup saya. Dan saat suami saya dipanggil, itu memang kedaulatan Tuhan. Dan beberapa bulan kemudian saya bisa terima, oh ya, itu semua rencana Tuhan. Dan Tuhan tidak akan meninggalkan saya. Bahkan pemeliharaan Tuhan ada buat saya sampai hari ini. Oh, itu pasti ya. Saat kesepian itu bukan untuk hal yang negatif ya. Sepi itu saat saya nggak punya teman untuk ngomong hal-hal yang seharusnya diomongin antara suami istri. Saya bisa ngomong sama anak-anak saya, bisa ngomong sama Agnes, tapi beda dengan suami, itu beda. Saat anak-anak sakit, saya nangis. Biasanya saya kalau sama ada bapaknya, saya pasti gantian. Tidur malam, kamu tidur, saya yang jagain, itu gantian. Kali ini saya harus sendiri. Terus pernah rumah bocor, saya cuma lihat rumah bocor, itu cuma lihat, akhirnya saya nangis. Kenapa? Rumah bocor itu adalah pekerjaan laki-laki, tapi saya nggak berdaya gitu. Tapi apa? Tetap saya berdoa, Tuhan kuatkan saya. Tapi semua permasalahan itu boleh terlewati dengan baik, karena saya percaya Tuhan itu mau melihara saya. Tuhan kirimkan orang-orang untuk membantu saya. Itu yang pertama adalah Tuhan dan anak-anak saya. Ya,
Tuhan itu yang menguatkan saya, memberikan saya apa ya, pemikiran positif. Ya makin kesini saya makin benar-benar makin bergantung sama Tuhan. Ya, habis bergantung sama siapa lagi kalau bukan sama Tuhan? Tetap bergantung sama Tuhan. Nah itu adalah menjadi kekuatan saya dan anak-anak saya juga. Anak-anak yang Tuhan kasih buat saya itu anak-anak yang luar biasa, yang sangat menyayangi saya, yang sangat mengerti saya. Jadi kekuatan, jadi penghiburan buat saya sampai saat ini. Dan mereka jadi anak-anak yang baik, tidak menjadi anak-anak nakal di luar sana, enggak. Mereka tuh anak-anak yang menyenangkan hati, itu yang menjadi kekuatan buat saya. Itu saya balik ke pertama, waktu saya pertama ditinggal tadi, saya bilang saya cuman mau hidup dengan 1 amplop gaji saya, sedangkan kebutuhan itu banyak. Saat itu Tuhan tuh pelihara saya waktu suami saya meninggal itu, yang datang itu banyak banget orang. Kalau saudara bisa lihat dulu begitu banyak orang bilang nggak ada orang-orang biasa meninggal segitu banyak orang yang datang. Itu adalah cara Tuhan memelihara saya selama beberapa tahun. Saya itu hidup dari berkat Tuhan yang Tuhan siapkan buat itu. Pada saat anak saya lulus kuliah, uang itu sudah menipis dan habis. Dan ajaibnya Tuhan itu membuat saya diangkat menjadi seorang pegawai negeri sipil, PNS, yang gajinya lebih besar daripada gaji yang sudah saya terima kemarin. Dan itulah luar biasa, sampai saat ini Tuhan pelihara saya lewat saya, walaupun saya kerja sendiri, Tuhan pelihara saya mencukupkan semua kebutuhan saya. Sejak dulu saya punya anak-anak yang mandiri, ya. Saya bekerja, bapaknya bekerja, anak-anak mandiri. Jadi mereka jadi anak-anak yang mandiri. Kenapa? Sering ditinggal untuk bekerja. Saat ini saya sibuk, Agnes juga bekerja, Marcel kuliah, ya. Saya pergi pagi, pulang sore, dan mereka juga seperti itu. Tapi, ya pada saat-saat tertentu, kita pasti pergi bareng. Di rumah itu pasti kita saling memperhatikan. Saat kita di tempat masing-masing, mungkin Marcel lagi di kampus, Agnes di kerja saya di tempat pekerjaannya, kami saling komunikasi. Kalian sudah makan belum? Makan apa hari ini? Ada komunikasi. Karena sekarang memang canggih ya, bisa komunikasi itu gampang, nggak harus bertemu. Saat sore malam kita bertemu, pasti nanya, udah makan belum? Ayo kita makan, mau makan apa? Nah itu jadi balance lah gitu antara pekerjaan, kesibukan kita masing-masing dengan hubungan dengan keluarga. Itu aja. Saya punya teladan suami saya. Suami saya itu orangnya, kalau saudara kenal, dia orangnya cool banget, diam, banyak diam, tapi dia itu doanya rajin, dia baca Alkitab. Pokoknya itu orang lihat dia itu luar biasa, dia melayani dan semuanya. Karena saya melayani dari kecil, saya itu anggap pelayanannya ya udah begitu-gitu aja. Ya udah, saya diberi tugas melayani, saya melayani, kalau enggak ya udah. Tapi untuk kehidupan pribadi di rumah itu lebih banyak suami saya. Nah, pada saat dia meninggal, dia jadi teladan saya. Saya jadi rajin baca firman Tuhan, ya rajin baca firman Tuhan sampai sekarang udah berapa kali selesai itu firman Tuhan, karena kita punya komunitas yang namanya I Love Bible. Nah itu udah sampai berapa kali? 5 atau 6 kali sudah lulus. Nah itu salah satu. Terus saya itu melayani itu sekarang, saat saya disuruh melayani, saya nggak bisa bilang enggak. Karena prinsip saya, saat orang minta saya untuk melayani, berarti Tuhan sudah ngomong ke orang itu, nanti Bu Ani yang melayani. Jadi saya nggak bisa menolak untuk melayani. Pasti Tuhan izinkan saya melayani di tempat yang saya bisa. Kalau nggak bisa saya melayani, nggak mungkin Tuhan izinkan saya melayani. Jadi sekarang saya senang karena saya diberikan banyak tanggung jawab di tempat ini.
ya, untuk melayani Tuhan, karena hidup tanpa melayani itu nggak seimbang, ya. Untuk teman-teman yang single parent seperti saya, percaya yakin Tuhan itu nggak pernah ninggalin kita, ya. Tuhan ambil satu orang yang kita kasihi, Tuhan ganti berkat itu lebih lagi, ya. Ya, karena saya sudah merasakan pemeliharaan Tuhan. Segala khawatir itu wajar ya. Tapi saat kita bergantung penuh sama Tuhan, itu apa yang namanya Tuhan itu benar-benar pelihara. Tuhan itu menjawab setiap pergumulan, ya. Tuhan mengasihi janda-janda, ya, percaya itu, ya.